Kami saat ini juga sudah terhubung pemirsa dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani. Selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Pak Zahwani. Ya, Pak Zahwani, apakah sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya mengenai identitas dari pelaku ini, Pak? Ya, yang pertama-tama kita turut prihatin ya adanya peristiwa penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, yang mana kejadian ini terjadi tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 2 Mei 2023, yang mengakibatkan daripada data identitas pelaku ini ya tentunya kami selalu berkoordinasi Polda Metro Jaya dan Polda Lampung. Respon cepat yang kami lakukan saat ini adalah dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan juga dari Polres Pesawaran telah melakukan database yang kami dapatkan informasi dari data-data tersebut, yaitu yang patut diduga sebagai pelaku adalah tertera di situ adalah atas nama Mustafa. Kemudian dari nomor induk kependudukan dan juga dari data identitas yang ada, kalau memang ini benar adalah pelaku yang diduga, memang dari catatan-catatan ini ya sempat ada beberapa file daripada kasus dari catatan kepolisian yang kami dapat. Jadi tentunya kami akan melakukan pendalaman di sini dari data informasi yang ada. Memang di sini ada tertera kasus yang pernah dilakukan, yaitu adalah pelaku Mustafa ini adalah pelaku daripada pengerusakan di salah satu fasilitas objek vital ya dalam hal ini di kantor DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2016, di mana pelaku sudah dijerat di pasal 406 KUHP tentang pengerusakan dan sudah dilakukan penghukuman, dan terhadap apa yang dilakukan juga hal yang sama, yaitu mengaku sebagai wakil Nabi Muhammad SAW yang dituntut jaksa pada saat itu dengan putusan pidana. Jadi untuk sementara itu bisa kami sampaikan, dan kami tetap berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk dari pemerintah Kabupaten Pesawaran, karena memang kalau dari database yang ada di sini alamatnya ini adalah di wilayah Kabupaten Pesawaran, yaitu di desa, alamatnya di Sukajaya. Demikian Mbak yang bisa kami sampaikan. Pak, mohon diulang, pelaku pernah terlibat kasus apa aja, Pak? Ya, jadi dari database kami itu pelaku pernah melakukan suatu tindak pidana pengerusakan, yaitu di fasilitas objek vital, dalam ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Lampung, dan pelaku ini melakukan aksinya pada tahun 2016 dan sudah menjalani hukuman dengan putusan hukuman sesuai dengan KUHP pasal 406 dan sudah menjalankan hukuman. Jadi begitu Mbak untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Ya, atas tindak pidana yang sebelumnya pernah dilakukan oleh pelaku, pendalaman dari pihak kepolisian, ini apa motif dari pelaku melakukan pengerusakan ini, Pak? Tadi saya katakan bahwa tersangka ini atau terpidana ini mengakui dirinya adalah sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan cara itu pula dia untuk melakukan aksi yang sama seperti yang terjadi di wilayah ataupun yang terjadi baru saja di MUI, selalu mengakuinya seperti itu. Demikian Mbak. Apakah kejadian pengerusakan pada tahun 2016 ini ada korban Pak pada saat itu? Ya, untuk sementara kami masih mendalami dari data base track record itu saja dulu Mbak. Bagaimana proses daripada kejadiannya sebenarnya, tentu karena untuk kecepatan informasi kami hanya itu yang sampaikan. Artinya kalau memang database ini adalah sesuai dengan data yang disampaikan atas nama tersebut, terduga pelaku ini adalah data yang kami dapatkan seperti itu. Sementara itu Mbak. Ya, sudah ada komunikasi dengan Polda Metro Jaya, Pak? Proses ini sedang berjalan, makanya kami katakan tadi dengan data-data yang ada ini kami berkoordinasi untuk melakukan cross check yang ada, dan data yang ada ini tentunya kami akan melakukan pengecekan secara
betul-betul data itu secara detail, artinya bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Ini sedang berjalan karena kan kejadian ini kan baru 1 atau 2 jam yang lalu. Tentunya kami membutuhkan proses untuk pendalaman guna terangnya suatu permasalahan atau kasus ini yang terjadi. Mohon waktu dan tentunya kami sedang bekerja. Demikian, Pak. Oke Pak, apakah petugas kepolisian ini akan melakukan penelusuran terhadap rumah pelaku? Ya, betul sekali. Sebagaimana konsep ataupun cara bekerja kami itu adalah presisi. Tentunya kami memprediksi setiap kejadian yang ada dan tentu kami respon cepat. Nah, inilah salah satu bentuk respon cepat dan transparansi berkeadilan. Inilah yang kami harus jelaskan kepada publik apa yang kami lakukan. Sinergitas yang kami lakukan antara Polda Metro Jaya dan Polda Lampung dan juga Polres Jajaran. Demikian, Mbak. Ya, selanjutnya selain melakukan penelusuran, apa yang akan dilakukan oleh Polda Lampung, Pak Pandra? Ya, itu saya katakan proses penyelidikan dan penyidikan kami akan lakukan pendalaman sesuatu permasalahan ini agar terangnya suatu permasalahan ini sehingga masyarakat akan jelas daripada apa yang sudah dilakukan atau peristiwa apa yang baru saja terjadi sehingga terangnya suatu permasalahan ini akan bisa menjawab apa peristiwa pidana atau rangkaian-rangkaian yang sudah pernah dilakukan terhadap diduga pelaku. Pada intinya pada saat kami sedang menjalani atau melakukan pendalaman, begitu Mbak. Pak Pandra, apakah sudah ada laporan dari Polres ataupun Polsek tempat pelaku tinggal sampai saat ini, Pak? Bagaimana maksudnya kan? Laporan sudah apa, ada. Intinya kami. Maksudnya laporan bagaimana, Mbak? Laporan dari Polres atau Polsek tempat pelaku tinggal, Pak Pandra. Saat ini intinya petugas kami atau tim penyidik dan dari Direktur Reserse Kriminal Umum tadi di Reskrimum Polda Lampung yaitu Kombes Renot ya saat ini sudah menyatakan bahwa dari data tersebut memang adalah patut diduga adalah warga yang berasal dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Itu yang dijelaskan. Dan saat ini dari tim TK 308 dan juga dari Polres Pesawaran tengah melakukan upaya-upaya penyidikan terhadap kasus ini yang sedang atau baru saja terjadi. Demikian, Mbak. Ya, terakhir Pak, apa yang bisa disampaikan oleh Polda Lampung terkait kasus ini, Pak? Ya, baik. Jadi ini yang saya katakan tadi, tentu Polri dalam melakukan upaya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, tentu dibutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama Polri dengan dukungan masyarakat ini tidak terlepas melakukan pemeliharaan keamanan ketertiban. Sekali lagi, apabila melihat, kemudian Anda juga mengetahui ada seseorang yang patut diduga, segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat. Sekali lagi, sekecil apapun informasi yang kami terima, sangat berguna bagi Polri untuk melakukan penyelidikan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sekali lagi, kerjasama dari semua pihak sangat kami harapkan. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Rashid Arsyad atas informasinya. Terima kasih Pak, selamat sore. Ya, pemirsa Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali sesaat lagi.